Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dan orang-orang yang kita sayangi terlindungi dari wabah pandemik saat ini ya, amin. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Masyitoh. Saya berusia 23 tahun. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas STAI Samsul Ulum di Sukabumi, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Seni Budaya Islam dan Budaya Lokal di semester 2 ini. Langsung aja yuk. Indonesia adalah negara kepulauan yang merdeka sejak tahun 1945. Sebelum negara ini merdeka, di Indonesia terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang berdiri di dalamnya. Kerajaan-kerajaan itu pada mulanya menganut ajaran agama Hindu-Buddha karena agama itulah yang pertama ada di Indonesia. Kemudian terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam karena adanya pengaruh dari pedagang-pedagang dari Jazirah Arab yang datang untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dan baru pada abad ke-13 berdirilah kerajaan Islam di berbagai penjuru Nusantara yang merupakan kebangkitan kekuatan politik umat Islam. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa sebelum penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam corak budaya dan perkembangan negara. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan politik dan keagamaan antar kerajaan Islam di Nusantara. Nah, apa sih politik dan keagamaan itu sendiri? Jadi, politik itu diambil dari kata polis yang dalam bahasa Yunani kuno berarti kota atau city. Dan kota dalam bahasa Yunani kuno adalah negara yang berkuasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata politik berasal dari kata politik yang artinya menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dengan kata lain, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedangkan agama atau keagamaan merupakan keyakinan atau kepercayaan. Keagamaan di Indonesia itu sendiri lebih sering dikatakan dengan Islam karena mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Di dalam Islam, agama merupakan pegangan atau pedoman yang dijadikan setiap orang sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi. Setelah kita mengetahui garis besarnya definisi politik dan keagamaan, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih pola pembentukan budayanya? Nah, yang pertama itu ada pola-pola pembentukan kerajaan Islam di Nusantara. Terdapat 3 pola dalam proses pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ketiga pola tersebut ialah pola Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silu pada tahun 1267 Masehi. Lahirnya kerajaan Samudra Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. Sejak awal perkembangannya, kerajaan Samudra Pasai tidak saja berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diislamkan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjangan. Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat, Samudra Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama.
Reputasinya sebagai pusat agama terus berlanjut walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politiknya menyusut. Selanjutnya, pola Sulawesi Selatan. Dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, pola ini didahului oleh berdirinya Kerajaan Islam Malaka. Proses Islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi genealogis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja dan penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan. Dan yang terakhir ada pola Jawa. Di Jawa, Islam mendapatkan suatu sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama mapan, yang berpusat di Keraton Pusat Majapahit. Komunitas pedagang Muslim mendapat tempat dalam pusat-pusat politik pada abad ke-11 dan semakin membesar pada abad ke-14. Ketika posisi raja melemah, para saudagar kaya di berbagai kadipaten di wilayah mendapatkan peluang besar untuk menjauhkan diri dari kekuasaan raja. Mereka kemudian tidak hanya masuk Islam, tetapi membangun pusat-pusat politik yang independen. Setelah keraton pusat menjadi goyah, keraton-keraton kecil mulai bersaing untuk menggantikan kedudukannya. Salah satunya Kerajaan Demak. Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit. Dengan posisi baru ini, Demak tidak saja menjadi pemegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi jembatan penyeberangan Islam yang paling penting di Jawa. Di Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda di samping membangun Masjid Baitur Rahman dan beberapa masjid di daerah lainnya, juga memerintahkan rakyat sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan dan puasa sunnah, serta menjauhkan diri dari minum arak dan bermain judi. Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda mengkonsolidasikan dirinya sebagai serambi Mekah. Pada saat itu, dirumuskannya hukum dan alat adalah ibarat kuku dan daging. Ulama juga dikatakan sebagai tokoh sejarah Aceh yang menjadi perumus realitas dan pengesah kekuasaan. Kemudian di Kerajaan Bone, kerajaan Bugis paling besar yang masuk Islam pada tahun 1610 Masehi. Rajanya yang ke-13 menggabungkan hukum Islam ke dalam lembaga tradisional Bone. Bagaimana keterkaitan antara Islam dan negara di Indonesia? Jadi, politik-politik yang ada di Indonesia ini dibentuk berdasarkan agama. Bahtiar Effendi mencatat 4 pola hubungan antara Islam dengan negara dalam sejarah Indonesia. Antara lain yang pertama, tumbuhnya kerajaan Islam dari kampung-kampung kecil yang lambat laun berkembang menjadi kota-kota dan akhirnya menjadi pusat-pusat kerajaan seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh. Di Aceh belum ada komunitas agama pada waktu Islam masuk. Dari kampung-kampung Islam itu kemudian berkembang menjadi kerajaan besar, khususnya di bawah Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Sani. Yang kedua, pola yang terjadi di Sumatera Barat. Ketika Islam datang, sudah ada hukum adat. Konflik dan perang pernah terjadi selama 16 tahun yang dikenal dengan Perang Paderi. Perang itu kemudian diakhiri dengan penyesalan bahwa keduanya diakui secara formal dalam kalimat adat bersendi syara dan syara bersendi kitabullah. Yang ketiga, pola ketika kerajaan Goa yang kini diteruskan oleh Kesultanan di Semenanjung Malaysia. Islam datang melalui para pedagang dan ulama. Islam masuk keraton secara bertahap melalui perkawinan dan aliansi-aliansi ekonomi. Akhirnya, menghasilkan kerajaan yang diislamkan secara berangsur-angsur dengan tidak mematikan unsur-unsur pra-Islam. Dan yang terakhir, pola Jawa. Sebelum Islam datang, kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa telah memiliki tradisi yang kuat dalam bentuk Hindu-Buddha yang digabung dengan kepercayaan sebelum agama-agama ini datang.
yang kini dianggap sebagai budaya Jawa asli. Budaya Jawa asli ini diberi kedudukan yang tinggi di kerajaan. Pada waktu Islam datang, Islam diberi tempat untuk memperkuat legitimasi kerajaan dan kedudukannya sama dengan budaya Jawa asli. Lantas, bagaimana hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan Islam di Nusantara? Nah, jadi hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Demikianlah misalnya antara Giri dengan daerah-daerah Islam di Indonesia bagian timur, terutama Maluku. Oleh karena itu, dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Kita dapat mengambil contoh seperti persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan. Hubungan antar kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Seram di Mekah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dari sini, ajaran-ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana. Demikian pula halnya dengan Giri di Jawa Timur terhadap daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Karya-karya sastra dan keagamaan dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Perdebatan antara hubungan Islam dan politik tidak akan pernah berhenti, baik itu di dunia Islam maupun di Indonesia. Di sisi lain, peranan partai politik, terutama partai-partai Islam, akan tetap menghiasi perdebatan politik Islam di Indonesia, sehingga partai-partai Islam bisa jadi indikator bahwa politik Islam tetap eksis di Indonesia. Hubungan antara politik dan keagamaan, atau politik dan Islam, dengan kata lain, politik dalam Islam, yang berarti ada negara dan pemerintahan dalam Islam. Jadi, kesimpulannya, kepentingan politik dan ekonomi antar kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri terancam. Persamaan agama tidak menjamin bahwa permusuhan itu tidak ada. Peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan Islam sendiri sering terjadi. Lalu, ada 3 pola yang ditemukan dalam pembentukan budaya, yakni yang pertama ada pola Samudra Pasai, yang kedua pola Sulawesi Selatan, dan yang terakhir ada pola Jawa. Lahirnya kerajaan Samudra Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. Di Jawa itu sendiri, Islam tampil sebagai penantang untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Tidak seperti pola Samudra Pasai, Islam mendorong pembentukan negara yang supradesa, juga tidak seperti Guatalo, keraton yang diislamkan. Jadi, begitulah gambaran-gambaran tentang hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kesalahan kata yang tertulis maupun ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon teman-teman bisa memaklumi, karena saya pun masih dalam tahap pembelajarannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.